Pelayanan yang cepat dan tepat, teknologi medis yang mutakhir, tapi dengan biaya pengobatan yang murah, tim dokter spesialis yang profesional, dan sikap tenaga medis yang ramah dan komunikatif adalah sebagian dari tuntutan pasien terhadap pelayanan rumah sakit dewasa ini. Sayangnya, masih sedikit rumah sakit di dalam negeri memenuhi tuntutan tersebut. Rumah sakit Vita Insani yang terkenal dengan motonya "We Care For You" adalah salah satu dari yang sedikit itu. Rumah sakit ini terletak di jantung kota Pematang Siantar, persisnya di Jalan Merdeka nomor 329. Inilah rumah sakit swasta pertama di kota terbesar kedua di Sumatera Utara itu yang didirikan pada 4 Juli 1983 oleh dokter-dokter dan insinyur alumni Jerman. Dr. Medsar Medi Purba SPOG, putra Simalungun yang menyelesaikan pendidikan di Jerman pada akhir tahun 1970-an adalah penggagasnya. Berawal dari keterpanggilan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Siantar, lahirlah gagasan mendirikan rumah sakit yang mengusung konsep pelayanan prima dengan moto "We Care For You". Ya memang hal yang dipikirkan waktu itu karena belum ada pelayanan kesehatan yang mengarah kepada standar internasional di sini. Tentunya karena juga kampung saya di sini, asal saya di sini, saya juga termotivasi untuk membangun di Pematang Siantar. Lantas motif kita sebetulnya supaya ada pelayanan yang lebih bagus lah, yang kita pelajari di luar negeri, yang bisa kita terapkan di sini. Karena selama sebelumnya hampir 5 tahun kita punya pengalaman kerja di sini, selalu halangan-halangan kenapa kita nggak mendapat fasilitas untuk mengerjakan suatu pelayanan yang lebih baik sesuai yang kita tahu di luar negeri. Itu makanya dengan motif itu sebetulnya kita bangun satu rumah sakit yang kita upayakan seboleh-bolehnya sesuai dengan peralatan-peralatan yang ada. Motonya itu sesudah kita pengalaman di perumah sakitan, kita mengambil moto "We Care For You". Intinya sebetulnya care itu kepedulian terhadap semua stakeholder daripada rumah sakit. Bukan hanya terhadap pasien, tapi keluarganya, terhadap dokter yang datang sebagai visiting dokter, dokter tamu, bisa juga kepada perawat yang bekerja di sini. Moto itu diterjemahkan dalam layanan prima Rumah Sakit Vita Insani, mulai dari kesigapan dan kecepatan dokter jaga unit gawat darurat UGD dalam melakukan tindakan pertama terhadap pasien kritis, keramah tamahan from office dalam menerima keluarga pasien, layanan medis unggulan, dokter-dokter spesialis yang komunikatif dan interaktif dengan pasien dan keluarganya, hingga kepedulian dan kesigapan para medis dalam melayani pasien rawat inap dan rawat jalan. Kalau pelayanannya sih oke. Dokternya juga pagi-pagi jam 7 sudah check up rutin atau VCT udah datang mengunjungi. Apa keluhan-keluhan yang kita dapat selalu ditanggapi dengan baik. Ya, pelayanan orang ini sungguh baik, sopan. Kami senang sama perawat-perawat pelayanan orang sini. Ya, saya sudah boleh janjikan, jauh-jauh lagi berobat, kemana ke Jakarta, kemana, Siantar sudah. Dia sudah ada di sini, Siantar sudah. Kami dari kalangan bawah, bukan kalangan menengah ke atas. Yang jelas kami dari kalangan bawah merasakan cukup nikmat. Nikmatnya di mana? Yang jelas gini, kami sampai sekarang belum tahu kenanya berapa dan biayanya juga berapa. Sampai sekarang pun kami belum mengeluarkan uang. Jadi itu artinya tanpa uang pun mereka sudah bisa melayani kami. Vita Insani Pematang Siantar ini, saya lihat mereka sudah bisa bertahan 25 tahun. Ini tentu dengan kemauan dan kerja keras di semua elemen ini, sehingga dia bisa dipercaya dan terpercaya.
fasilitas bagus lah, fasilitas. Pokoknya saya lihat berkembang terus, beranak bercucu terus ini. Jadi surprise lah di Siantar, ya kan di Siantar begini. Banyak orang bikin rumah sakit di kota-kota besar, nggak berani di daerah. Ini kayaknya Vita Insani berani bikin di daerah. Makanya itu tadi saya langsung logika saya berjalan, ya kan. Oh ya, asosiasi saya berjalan. Loh ya, ini Siantar, cukup besar kotanya, Kabupaten Simalungun, kaya kan, penuh dengan perkebunan, wajar lah. Dan tidak ada rumah sakit swasta yang lain. Jadi wajar ada yang di samping rumah sakit umum ada rumah sakit swasta yang mendampingi. Nah, ini sudah sangat bagus. Lokasi memang di kota kecil, tapi soal pelayanan medis, rumah sakit ini tidak kalah dengan rumah-rumah sakit di luar negeri, terutama dalam mengadopsi teknologi kedokteran mutakhir. Salah satunya adalah bedah laparoskopi, yakni teknologi dengan prosedur bedah yang tidak membutuhkan sayatan besar seperti pada bedah konvensional. Dokter cukup membuat sayatan yang sangat kecil untuk memasukkan alat-alat bedah khusus. Dengan metode ini, trauma akibat sayatan di dinding perut dapat diperkecil hingga menjadi hanya 10 mm yang pada operasi biasa bisa mencapai 150 hingga 200 mm. Hasilnya, rasa sakit pasca bedah jauh berkurang sehingga mengurangi trauma pada pasien yang menjalani operasi di perut. Dengan pelayanan bedah invasif minimal ini, waktu pemulihan dan masa perawatan di rumah sakit juga menjadi lebih singkat, sehingga pasien dapat lebih menghemat biaya pengobatan. Pemanfaatan teknologi bedah ini menjadi penting bagi pasien yang akan menjalani operasi usus buntu, operasi kandung empedu, kehamilan di luar kandungan, operasi kista indung telur, operasi angkat kandungan, operasi perlengketan rongga panggul, dan lain-lain. Rumah sakit Vita Insani juga melangkah maju dengan layanan endoskopi saluran cerna. Endoskopi merupakan suatu cara untuk melihat bagian dalam tubuh manusia secara langsung. Teknik ini sangat bermanfaat dalam menelusuri bagian dalam saluran cerna untuk mengetahui apakah ada luka, peradangan, daging tumbuh, kelainan bentuk saluran cerna, dan lain-lain. Rumah sakit Vita Insani juga siap 24 jam memberikan pelayanan hemodialisa atau cuci darah bagi penderita gagal ginjal. Hemodialisa merupakan salah satu tindakan pengganti fungsi ginjal yang diberikan kepada penderita gagal ginjal, baik yang bersifat sementara maupun jangka panjang. Untuk pencegahan penularan penyakit disediakan fasilitas yang terpisah untuk pasien non-hepatitis, hepatitis B, dan hepatitis C. Keinginan para pendiri Rumah Sakit Vita Insani untuk menjadikan rumah sakit ini sebagai pusat pelayanan kesehatan satu atap juga telah terwujud. Rumah Sakit Vita Insani saat ini memberikan berbagai pelayanan kesehatan spesialis seperti penyakit dalam, bedah umum, penyakit anak, penyakit paru, penyakit syaraf, mata, THT, penyakit kulit dan kelamin, serta kebidanan dan penyakit kandungan. Khusus spesialis kebidanan, Rumah Sakit Vita Insani juga menyediakan layanan bersalin dengan ruangan yang nyaman agar pasien dapat merasa tenang selama proses kelahiran dengan didampingi oleh tenaga profesional dan peralatan yang modern. Bahkan pasca melahirkan, prosedur medis sangat diperhatikan seperti kapan bayi ditunjukkan kepada ibunya dalam rangka sistem roaming in. Dengan demikian, tidak perlu lagi si ibu menunggu sampai 2 hari baru bisa melihat bayi yang dilahirkannya. Sebagai rumah sakit modern dan profesional, Rumah Sakit Vita Insani selain dilengkapi dengan laboratorium yang memberikan pelayanan menyeluruh, mulai dari pelaksanaan tes hingga analisa hasil, juga dilengkapi layanan radiologi dengan kecanggihan peralatan CT scan dan ultrasonografi atau USG.
Karena belum banyak rumah sakit yang memiliki peralatan ini, tidak heran kalau sejumlah rumah sakit daerah yang tak jauh dari Siantar merujukkan pasiennya untuk melakukan pemeriksaan CT scan ke Rumah Sakit Vita Insani seperti pasien dari Kisaran, Asahan, Labuhan Batu, Tapanuli Utara, Simalungun, dan lain-lain. Ya, saat ini Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar sudah memiliki ruang gawat darurat yang baru. Kelebihannya saat ini kita memiliki peralatan untuk melakukan resusitasi yang cukup modern dan canggih, seperti pasien monitor kita memiliki, kemudian DC shock, kemudian sampai pasien-pasien yang mengalami henti napas kita sudah bisa melakukan untuk memberi bantuan napas dengan mesin napas di ruang gawat darurat. Jadi pasien-pasien gawat darurat yang mengalami problem di jalan napas, di pernapasan dan sirkulasi akan kita lakukan stabilisasi di ruang resusitasi ini. Setelah kita evaluasi dan kita lakukan resusitasi dan stabil, maka kita evaluasi. Selanjutnya pasien kalau membutuhkan resusitasi pembedahan kita akan melakukan di kamar operasi untuk melakukan resusitasi surgikal untuk mencari sumber perdarahan mungkin ada di dalam intraabdomen atau di tempat lain, atau pasien itu memerlukan perawatan atau monitoring yang lebih intensif. Selanjutnya pasien kita kirim ke ruang ICU. Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, kini Rumah Sakit Vita Insani diperkuat dengan 8 orang dokter umum, 27 dokter spesialis, serta 2 dokter gigi. Sedangkan tenaga perawat yang mendukung kegiatan medis mencapai 92 orang yang dibantu oleh para medis non-perawat sebanyak 21 orang serta tenaga non-medis 53 orang. Memang kita sebagai dokter selalu tugasnya adalah selain mengobati adalah mendidik. Jadi pendidikan itu yang terus-menerus continuous education, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk perawat. Jadi setiap alat yang membutuhkan satu perawat yang cocok, itu kita latih mereka. Kalau perlu kita kirim ke luar kota, ke Medan atau ke Jakarta untuk latihan mempergunakan suatu alat tertentu. Mereka pulang dengan pengetahuan yang lebih canggih, itulah yang kita terapkan. Artinya budaya kerja kita ini budaya yang standar. Sekarang memang sudah bisa tercapai lah yang kita ingini. Itu hanya masalah SDM-nya ya. Di samping itu juga dokter-dokter yang spesialis yang kalau dulu hanya 3-4 orang yang ada, sekarang sudah hampir 20-an ya, 30-an. Berbagai disiplin ilmu sudah kita sediakan. Meningkatnya jumlah pasien dan pengunjung Rumah Sakit Vita Insani mendorong pihak manajemen untuk melakukan perluasan bangunan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan rumah sakit. Perluasan diwujudkan dalam pembangunan sebuah bangunan bertingkat 5 pada sebuah lahan tambahan yang terletak di belakang bangunan lama untuk menambah kapasitas kamar dan perluasan area parkir. Sakit yang awalnya berdirinya hanya memiliki kapasitas 50 tempat tidur itu, kini telah menyediakan 111 tempat tidur dengan tipe kamar Super VIP, VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Meski berbeda kelas, namun setiap kamar tertata rapi, bersih, dan nyaman. Halaman parkir yang baru juga telah siap dipergunakan. Dengan luas lebih dari 3.500 meter persegi, area parkir dipersiapkan untuk menampung lebih 100 kendaraan.
Fasilitas penunjang rumah sakit semakin lengkap dengan keberadaan mesin ATM Lipo, ATM Mandiri, dan ATM BCA guna memberikan kemudahan pelayanan kepada pasien dan keluarga pasien. Yang pertama sekali pegawai Vita Insani yang lebih 200 orang ya, itu sistem penggajiannya kita transfer langsung di Bank Syariah Mandiri. Jadi dengan adanya ATM ini, mereka tinggal tarik berapa perlu. Jadi nggak perlu sekaligus kita kasih misal gaji bulanan berapa perlu seperti menyimpan uang di rumah sendiri. Buat pengunjung sendiri juga bebas, artinya sangat tertolong bagi pegawai, bagi keluarga pasien juga sangat tertolong. Misalnya ada kecelakaan, tabrakan, tiba-tiba perlu dana, mereka tidak perlu seperti dulu harus round ke Merdeka Atas. Itu hampir 1 kilometer jauhnya. Kegiatan rumah sakit yang sangat kompleks tidak saja memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya, tetapi juga mungkin dampak negatif. Dampak negatif itu berupa cemaran akibat proses kegiatan maupun limbah yang dibuang tanpa pengelolaan yang benar. Hal itu disadari betul oleh manajemen Rumah Sakit Vita Insani. Komitmen rumah sakit ini untuk menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dibuktikan dengan penyediaan instalasi pengelola limbah medis dan non-medis. Kita perlu satu badan yang memeriksa, yaitu di sini kita percayakan pada Sukovindo. Sukovindo yang memeriksa cairan kita itu sebulan sekali. Artinya setelah diperiksa itu semua sertifikat diberi, mana yang tidak memenuhi syarat, misalnya logam berat, E. coli ya, Escherichia coli kalau bahasa Indonesia, berapa kandungan di air limbah itu yang ada yang memenuhi syarat untuk dibuang. Limbah padat kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Jasamen Saragi, Rumah Sakit Umum Pemerintah. Itu setiap bulan, untuk sekarang ya, setiap bulan kita bayar 1,5 juta untuk membakar limbah padat. Nah itu memang lingkungan kita juga harus jaga. Artinya janganlah rumah sakit ini malahan membuat penyakit pada penduduk di sekitar rumah sakit. Itu yang tidak boleh. Kini rumah sakit yang bernaung di bawah PT Vita Insani Sentra Medica ini telah memperoleh berbagai apresiasi positif dari publik. Tak kurang, Gubernur Sumatera Utara pun memberi status sebagai rumah sakit tipe C atau tingkat madya terbaik sewilayah Sumatera Utara pada tahun 1994 dan 1995. Segenap perubahan yang terus-menerus dilakukan tak lain untuk memberikan yang terbaik kepada pasien dan keluarganya, sekaligus membuktikan bahwa rumah sakit di Siantar tak kalah unggul dibanding rumah sakit di Pulau Jawa atau di luar negeri. Sesuai dengan visinya, menjadikan Rumah Sakit Vita Insani sebagai rumah sakit rujukan di Sumatera Utara.